mau melihat minyak urapan itu sekarang. Minyak urapan, mungkin sebagian ada yang dari sini pernah merasakan apa itu minyak urapan dan pernah merasakan sentuhan minyak urapan. Saya yakin di antara di sini pernah ada juga begitu. Atau rumahnya pernah disentuh sama minyak urapan, atau tempat usahanya disentuh minyak urapan, mobilnya disentuh minyak urapan, ya. Mungkin banyak yang melakukan itu. Atau pada saat sakit disentuh minyak urapan, dioles minyak urapan dan sebagainya. Nah, kekristenan sekarang, saya lihat kekristenan sekarang ini tidak mengerti ada satu kesalahan atau miss di mana mereka tidak mendalami makna kata minyak di dalam Alkitab, sehingga diterima mentah-mentah minyak urapan seperti itu gitu. Pada waktu kerusuhan ini saya simpan satu minyak urapan, anointing oil, ada kode produksinya loh, ada kode produksinya loh, ya. Ada kode produksinya ini masih orisinil, jadi dari sananya gitu, dari si pembuatnya itu minyak ini, jadi tidak saya isi minyak yang lain-lain. Ini minyak ini, nanti boleh dicium sendiri. Ini minyaknya apa isinya? Ini minyak bimoli nih rasanya. Minyak bukan minyak sayur. Ada tengik-tengiknya apa-apanya ini. Ini minyak. Ini mereka namakan minyak urapan. Di sini aja pakai bahasa Inggris, anointing oil. Minyak untuk mengurapi. Katanya kalau diolesi minyak ini, penyakit sembuh. Diolesi minyak urapan ini, segala penyakit sembuh, bebas dari pisau kutuk pisau operasi. Jadi siapa-siapa yang mau dioperasi ini pakai minyak ini, nggak usah katanya. Usaha bangkrut ini pakai minyak ini. Usahanya baru mau dibuka pakai minyak ini. Rumah baru mau ditempati, pakai minyak ini. Ini Pak Cuncung, ini minyak ini. Rumah baru, yang punya rumah baru lagi siapa? Biasanya ditawari minyak ini, minyak urapan ini. Mobil supaya tidak celaka, supaya ini minyak ini biasanya. Tempat kerjaan baru, mejanya kursinya pakai ini supaya naik tangga terus. Kadang-kadang ini minyak urapan. Mereka menganggapnya hal-hal seperti itu. Sekarang saya mau meneliti, kita mau ngajak bersama-sama meneliti kebenaran minyak di dalam Alkitab. Kebenaran minyak di dalam Alkitab. Coba kita lihat di sini. Yang pertama, minyak untuk pengobatan. Ini bukan minyak urapan, ini minyak untuk pengobatan. Yakobus pasal 5 ayat 14. Minyak obat. Minyak obat ini Yakobus pasal 5 ayat 14. Boleh dibaca? Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, oke. Kata minyak itu bahasa Yunaninya elaion. Elaion itu minyak yang berfungsi sebagai obat. Jadi saya kalau datang ke tempat Pak Firman doain saya datang ke tempat Pak Heri sambil bawa obat. Jenis obatnya namanya bahasa Yunaninya elaion. Itu minyak yang berfungsi sebagai obat. Bukan minyak urapan. Ya, salah kalau kita pakai, saya datang ke tempat Pak Heri yang sedang sakit, saya bawa minyak ini, itu salah. Karena Pak Heri bukan mau jadi raja, tapi sedang sakit. Jadi harus saya bawain minyak elaion namanya. Jadi minyak obat fungsinya. Nah, minyak obat ini juga ada di dalam elaion ini, ada di dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-34. Lukas
pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas badan tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, ini tentang orang Samaria yang baik hati ya, yang sedang mengobati itu. Jadi di situ di Lukas pasal 10:34 itu juga menggunakan minyak elayon, digunakan untuk menyembuhkan, dicampur dengan anggur katanya minyak itu. Jadi disiram luka itu dengan minyak dan anggur. Katanya minyak itu kayak seperti minyak GPU atau minyak angin atau minyak yang berbau hangat-hangat begitu. Itu fungsinya mengobati minyak itu. Sehingga orang yang sedang dikepui kepalanya sama dikepui orang itu ditolong sama di Lukas pasal 10 ayat 34 ini menggunakan minyak obat ini. Kemudian juga Markus pasal 6 ayat 13. Markus pasal 6 ayat yang ke-13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, kata minyak itu di Markus pasal 6 ayat 13 juga minyaknya itu bukan minyak urapan, tapi minyak elayon ini. Ya, bahasa aslinya juga bunyinya elayon, artinya minyak obat. Jadi saya datang kepada jemaat yang sakit misalnya, saya bawain obat terus saya berdoa, itu sama khasiatnya. Jadi di dalam Markus pasal 6 ayat 13 itu juga begitu. Orang-orang percaya bahwa minyak obat namanya untuk ngobatin orang sambil dia berdoa sama Tuhan. Yang menyembuhkan Tuhan Yesus sarannya minyak obat ini. Sama seperti saya misalnya datang ke seseorang, saya bawain obat dokter, obat apa, terus saya berdoa. Yang menyembuhkan Tuhan tapi melalui sarana obat-obatan. Itu hal yang terjadi. Jadi ini elayon ini fungsinya adalah minyak obat. Kemudian minyak yang dipakai untuk mengurapi raja atau minyak urapan. Kita lihat Matius pasal 26 ayat 7. Tadi minyak obat, kemudian minyak urapan. Matius pasal 26 ayat yang ke-7. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli bola berisi minyak yang mahal. Minyak itu dicerahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ya, minyak wangi yang sangat mahal. Beda dengan minyak elayon. Minyak elayon itu minyak obat. Sementara ini minyak wangi yang sangat mahal, dipakai untuk mengurapi Tuhan Yesus. Kalau ini minyak ini nggak ada wangi-wanginya sedikit pun. Coba boleh dicium ini. Ya, ini tidak ada wangi-wanginya sedikit pun. Minyak urapan itu minyak yang sangat mahal sebagai bentuk satu penghargaan kepada raja. Jadi bukan minyak sembarangan, minyak sayur untuk ngurapin orang sembarangan begitu. Nah, ya. Kemudian ada juga di dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 3. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, sekali lagi ini dipakai untuk mengurapi kaki Yesus. Minyak narwatu yang sangat mahal. Jadi bukan seperti praktek yang ada di dalam gereja-gereja sekarang ini. Pertama, bentuk minyaknya sudah salah. Gereja-gereja sekarang asal sembarangan minyak. Tuhan Yesus pakai minyaknya yang mahal sekali. Kemudian salahnya di mana?
Mereka tidak paham ada dua model minyak. Yang satu namanya elayon atau minyak obat. Yang kedua itu minyak wangi narwastu yang begitu mahal harganya. Itu beda, itu bukan berfungsi sebagai pengobatan, itu berfungsi sebagai pengharum. Nah, pada saat sang raja datang itu bentuk penghargaan saya kan gitu. Makanya orang kadang-kadang kalau sudah hobi minyak wangi itu nggak bisa ditahan lagi. Para artis kalau sudah hobi minyak wangi, hobinya minyak wanginya mahal gitu. Ditahu harumnya, minyak murahan, minyak pasar tuwin, ini minyak Singapura ini. Wih, bagus ini. Mereka sudah tahu sekali baunya, sudah tahu dari baunya. Nah, itu bentuk satu penghargaan kepada seseorang. Dan itu diberikan kepada raja. Kalau di dalam perjanjian lama namanya minyak mur. Makanya emas, mur, dan kemenyan itu sebagai bentuk penghargaan kepada raja. Nah, pada saat sekarang mereka sulit membedakan minyak ini. Karena apa? Mereka tidak begitu mendalami survei kata minyak ini dalam perjanjian baru. Yang benar adalah ada dua model minyak. Yang pertama minyak untuk pengobatan, itu sudah kita buktikan bahwa itu bukan membentuk, bukan namanya urapan, tapi itu minyak mengobati. Ada 3 ayat tadi kita lihat. Dan ada model minyak wangi, minyak narwastu, dan itu hanya ada di dalam perjanjian baru yang dilakukan kepada Tuhan Yesus saja. Dan kepada para rasul tidak dibuat demikian. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi Rasul Paulus tidak disiram minyak narwastu. Rasul Petrus tidak disiram minyak narwastu. Ya. Murid-murid Rasul Petrus tidak disiram minyak narwastu. Kalau Rasul Paulus memberitakan Injil, mereka sekalipun sakit tidak disiram minyak narwastu. Ini ya, tetapi diobati iya. Mereka memperhatikan itu sebagai satu bentuk obat pengobatan. Kalau keselio patah tulang segala macam, saya bawain minyak urapan itu nggak matching, karena bukan mau dijadikan raja. Tapi yang benar adalah saya bawain minyak obat. Minyak obat. Kalau di Jawa banyak, ada parem kocok, ada macam-macam. Kemarin saya ke Panjang beli parem kocok, saya bagi pating 1. Nah, itu banyak macam, itu untuk mengobati pegel-pegel, inu, encok segala macam, katanya begitu. Nah, ini jadi beda. Jadi ini minyak obat, ini minyak urapan. Dan minyak urapan siapa yang menerima dalam perjanjian baru cuma satu, Tuhan Yesus, tidak ada lain yang menerima urapan minyak yang begitu mahal. Kenapa? Karena Tuhan adalah Raja yang layak menerima pengurapan itu. Ini jadi simpel tentang minyak urapan. Ada yang mau bertanya untuk masalah ini, Pak? Minyak urapan. Minyak mur dan narwastu sama nggak? Sejenis, Pak. Saya baca di perjanjian lama memang itu minyak yang mur itu sangat sangat mahal dan wangi. Nah, perjanjian lama. Kelihatannya narwastu itu adalah jenis, mungkin kalau mur itu bisa macam-macam wangi-wangian gitu, Pak. Minyak yang wangi-wangian, kan ada banyak minyak wangi. Kalau di Indonesia kan minyak kenanga wangi, minyak mawar wangi, minyak melati wangi. Mungkin itu narwastu itu bagian dari minyak yang wanginya lumayan. Tapi kalau mur itu di Magelang, si Sinpuan baca itu yang di Yohanes 11 yang kita permasalahkan itu. Yohanes 11 dengan yang di Yohanes 12. Yang satu minyak mur, yang satu minyak narwastu, Pak. Iya, Yohanes 11 ya. Iya. Yang 2 apa berapa? Yohanes 11 ayat 2. Berarti ada 2 Maria yang mengurapi Yesus, satu pakai mur, satu pakai narwastu. Enggak. Kalau mur itu saya teliti di dalam perjanjian lama itu minyak ini, Pak. Minyak bukan nama, tapi minyak itu garis besarnya. Minyak wangi gitu, misalnya kita nyebutnya begitu. Tapi kalau narwastu itu spesifiknya. Iya. Dari diambil dari batang atau apa kan di kompres segala macam itu spesifiknya. Jadi dilihat dari sini di perjanjian lama saat saya meneliti memang murnya itu bisa macam-macam minyak. Bahkan waktu Daud dikasih sama raja-raja di seluruh dunia itu, katanya itu minyak itu banyak yang berdatangan
bahkan batu-batu mulia, batu-batu akik dikasih ke termasuk minyak, berbagai model minyak itu dikasihkan ke si Daud itu pun menggunakan bahasanya mur. Artinya saya melihat di sini untuk globalnya minyak yang mahal itu atau minyak wangi itu dinamakan mur. Kemudian jenisnya macam-macam, misalnya minyak kenanga, minyak narwastu, minyak melati, minyak mawar dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Nah, ada lagi? Minyak narwastu kok sampai sekarang masih ada, Pak? Ya masih, itu kan dari jenis tumbuh-tumbuhan kata narwastu. Dulu ke Israel. Ya kawan saya bawain sesuatu dari Israel memang spesial. Waktu dia bawain anggur itu enak sekali rasanya. Anggurnya aja spesial. Mungkin baunya juga. Kalau orang Arab kan baunya agak beda dengan kalau kita orang Arab, orang India baunya masing-masing beda-beda. Ada yang baunya sampai nggak hilang-hilang, itu apa itu? Baunya nggak hilang-hilang. Katanya bau minyak wangi yang paling bagus itu kalau orang lewat baunya masih kelihatan ketinggalan gitu. Bukan yang baunya campur sama keringatnya loh, ini cuma Kalau baunya ketinggalan, nyaunya juga ketinggalan. oh ketinggalan. Teori itu nggak benar. Oh, jadi tetap ngilang aja ya. Bukan ya, kalau pas lewat anginnya ini kita bisa bedain mahal sama murah. Nyaunya juga ketinggalan. Nah itu perlu belajar itu melihat minyaknya yang mahal apa. Minyak ketinggalan. Ya. Oke. Minyak Pak, ya. itu si Samuel waktu cari si Daud sama Gandum saja. Lama-lama buah pala, buah macam-macam itu juga menghasilkan. Akhirnya itu juga boleh diberikan untuk persekutuan karena ada nilai ekonomisnya. Rupanya oleh para imamnya dijual menghasilkan uang gitu, maksudnya begitu loh. Jadi, termasuk minyak narwastu itu juga akhirnya diperoleh, akhirnya perpuluhan itu termodifikasi lama-kelamaan di hukum Taurat itu. Maka di dalam Keluaran Imamat bilang ulang tadinya awal-awalnya persepuluhan itu hanya model gandum saja. Lama-lama naik ke atas itu lama-lama persepuluhan sudah modifikasi. Jadi kalau para imam ini nanti kita akan khotbah hubungannya dengan janda Sarfat, tapi janda Sarfat sebelum pada saat Elia di Sungai Kerit. Nah, bahkan ya si Nabi Elia ini datang minta itu dikasih. Begitu berharga, menghargainya mereka kepada Nabi. Datang minta dikasih. Narwastu, tapi itu minyak buat digoreng. Minyak itu sama roti untuk makan. Artinya itu saja dikasih gitu maksudnya. Nanti kalau kamu minta nanti saya makan, habis itu saya mati, ini gak ada makanan apa-apa lagi. Tapi kalau kamu minta katanya, dari pemberian itu saja kita sudah tahu betapa mereka menghargai seorang nabi, imam. Dan mengenai prosedur minyak dan lain sebagainya, jelas itu acara umum. Seperti jemaat di sini misalnya mengadakan perjamuan Tuhan, anggurnya gimana siapa yang beli misalnya. Apanya gimana ya, itu ya kita sudah tahu, kita ada dananya dari mana gitu. Mau perjamuan kasih misalnya, Pak Firman dari mana kan gitu, kita semua tahu itu masalah itu. Tentu mereka juga karena ini proyek pentahbisan, jadi artinya itu mereka sudah siap lah